Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arif Faiza di channel Koderen. Dan kali ini saya akan memberikan materi pengolahan citra beserta instalasi OpenCV menggunakan Python. Nah, sebelum masuk tutorialnya silahkan subscribe channel ini dan tekan notifikasinya agar kalau ada tutorial Koderen yang baru Anda tidak ketinggalan tutorialnya. Nah, kalau udah kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Let's go. Oke, yang pertama kita akan belajar pengertian citra, kemudian pengolahan citra, hubungan pengolahan citra dengan disiplin ilmu lainnya, penerapan pengolahan citra, kemudian open source computer vision, dan instalasi library. Oke, yang pertama, citra. Dalam bahasa Inggris atau image adalah kombinasi antara titik, garis bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari satu objek, biasanya objek fisik atau manusia. Nah, citra biasa berwujud gambar atau picture dua dimensi seperti lukisan, foto, dan berwujud tiga dimensi seperti patung. Dan citra didefinisikan sebagai fungsi dari dua variabel, misalnya A, X, Y, di mana A sendiri sebagai amplitude, misalnya kecerahan citra pada koordinat X dan Y. Nah, di sini saya mencontohkan, di sini saya mencontohkan sebuah citra biner. Nah, citra biner sendiri terdiri dari warna hitam dan putih. Nah, angka 1 pada kolom ini, 1 itu mewakili warna putih atau true, kemudian angka 0 mewakili warna hitam atau false. Nah, untuk contoh-contohnya masih banyak. Di sini saya hanya mencontohkan sebuah citra biner. Nanti ada RGB, HSV, dan lain-lainnya. Nah, di sini dalam satu kolom ini merupakan satu pixel. Karena biner dia hanya 01. Nanti kalau ada grayscale, ada yang lain-lain, itu beda lagi nilai dari isian dari kolomnya. Oke, kemudian pengolahan citra. A picture is more than 1000 words. Dengan sebuah gambar akan bercerita lebih banyak dibanding dengan sebuah 1000 kata. Nah, misalkan kita diberikan dua pilihan semudah dari sebuah kalimat dan sebuah gambar, kita akan lebih mudah menyimpulkan suatu cerita itu dari gambar, karena dengan gambar kita sudah bisa mengetahui apa isi dari cerita gitu, dari cerita gambarnya, daripada sebuah kalimat. Nah, permasalahannya, gambar seringkali mengalami penurunan kualitas, baik disebabkan pengaruh cahaya, terdapat draw atau noise, terlalu kontras, kurang tajam, blur, dan lain-lain, yang menyebabkan hilangnya informasi yang disampaikan. Nah, disinilah bagi kita mempelajari pengolahan citra, kita yang bisa mengatasi itu dengan ilmu yang kita dapatkan. Jadi kita bisa memperbaiki sebuah citra, misalkan gambar itu terlalu banyak noise, bisa kita perbaiki. Kemudian tujuan pengolahan citra yang pertama untuk memperbaiki citra atau image enhancement, kemudian mengurangi ukuran file citra namun tetap mempertahankan kualitas citra atau image compression, kemudian untuk memulihkan citra ke kondisi semula atau image restoration, kemudian mencari citra tertentu dari citra agar mudah dianalisis. Nah, misalkan yang poin terakhir itu mencari citra tertentu dari citra agar mudah dianalisis. Misalkan kita ada suatu, sekarang sering banget terjadi kriminalitas. Nah, hampir semua rumah-rumah elit itu sudah memasang CCTV di rumahnya. Nah, sayangnya kadang pelaku itu atau kriminal itu terjadi di malam hari. Maka sering terjadi misalkan gambar itu tidak jelas. Jadi bukti suatu kejadian itu tidak jelas gitu. Dari situ kita bisa menggunakan pengolahan citra untuk memperbaiki citranya. Misalkan dari kontrasnya atau dari yang terlalu banyak noise, kita bisa lebih halus lagi, mempertajam citranya. Nah, itu dia. Kita di sini sebagai analisis. Nah, kemudian hubungan pengolahan citra dengan disiplin ilmu lainnya. Ada beberapa itu yang berkaitan namun tujuan ketiganya berbeda. Yang pertama, grafik komputer atau komputer grafik. Yang kedua, pengolahan citra atau image processing. Kemudian yang ketiga, pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, di sini bedanya gini. Untuk grafik komputer, ada sebuah cabang ilmu informatika yang memproses mengolah data berupa deskripsi menjadi citra. Nah, deskripsi tersebut misalnya berupa koordinat titik. Dari koordinat titik tersebut terbentuklah citra berupa garis, kotak, segitiga, lingkaran, elip, dan lain-lain. Input dari program grafik komputer adalah deskripsi, sedangkan outputnya berupa citra. Nah, sedangkan pengolahan citra
merupakan cabang ilmu informatika untuk memperbaiki kualitas citra agar kualitas lebih baik atau lebih mudah diinterpretasi oleh manusia maupun komputer. Input dari program pengolahan citra adalah citra dan outputnya citra pula. Nah, misalkan deteksi wajah yang paling gampang. Kita deteksi wajah. Nah, input datanya berupa citra atau gambar. Nah, dari citra itu kita kenali, kita menggunakan suatu algoritma, dan outputnya masih tetap berupa citra. Pengenalan wajahnya itu masih berupa sebuah citra. Kemudian ada pengenalan pola. Adalah cabang ilmu yang mempelajari pola-pola data baik numerik maupun simbolik sehingga bisa diambil satu atau lebih kesimpulan. Input dari program pengenalan pola adalah citra, sedangkan outputnya adalah deskripsi objek. Nah, misalkan pengenalan deteksi plat nomor kendaraan. Inputannya berupa citra. Nah, dari citra itu kita kenali plat nomornya dan menghasilkan sebuah deskripsi. Misalkan plat HD77Z. Nah, itu dia. Jadi mudah mengenali sebuah pola. Dan selanjutnya penerapan pengolahan citra. Ada bidang militer. Misalkan pelacakan target, pembersihan ranjau dengan sensor visual. Nah, di sini saya gambarkan contohnya gini. Misalkan pelacakan target. Nah, kasus yang paling terbaru kan yang kemarin terjadi, panglima dari Iran itu kan mati karena diserang oleh tentara Amerika. Nah, disitu menggunakan teknologi drone. Nah, drone itu dia cara kerjanya seperti menggunakan pengolahan citra. Jadi dia mengenali, bisa membedakan mana background dan mana objeknya. Nah, manusia di sini sebagai objek dan lingkungan di sini sebagai background. Hampir sama dengan pembersihan ranjau dengan sensor visual. Dan bidang industri, mensortir barang besar berdasarkan warna, ukuran maupun kode yang tertera. Proses segmentasi untuk identifikasi kerusakan pada barang produksi. Nah, di sini yang pertama, misalkan teknologi sebuah robot kita berikan sebuah pengetahuan, sebuah pengenalan warna gitu. Nah, dari situ robot tersebut dia bisa membedakan mana warna merah, misalkan warna hijau, kemudian dia bisa memilah-milah barang yang warna hijau harus di posisi sini, yang warna merah di posisi sini. Nah, kita berikan ilmu pengetahuan. Kemudian segmentasi indikasi berdasarkan pada barang produksi. Nah, itu hampir sama juga. Jadi misalkan ada cacat pada suatu produk, itu bisa dikenali dengan menggunakan image processing ya seperti itu. Kemudian selanjutnya pada bidang kedokteran. Di sini yang pertama citra didapat dari emisi yang dikumpulkan oleh detektor sinar gamma pada pengobatan tenaga nuklir atau citra rangka manusia. Nah, dari sini adalah misalkan manusia yang telah kepapar barang kimia nuklir gitu. Nah, dari situ dilakukan sinar gamma untuk melihat rangka manusia tersebut. Bisa kelihatan sebenarnya misalkan tulangnya ada yang rapuh atau apa, itu bisa. Kemudian X-ray digunakan bidang diagnosa kesehatan untuk melihat keadaan di dalam tubuh manusia. Nah, yang sekarang kan yang sering kita lihat itu kan seperti ini kan, kita misalkan ronsen ya, kita meronsen itu kita bisa melihat sebuah gambaran yang ada di dalam tubuh kita. Dan aplikasi pencitraan suara yang paling umum adalah ultrasonografi, yaitu pencitraan bayi yang belum lahir untuk diketahui kesehatan dan proses perkembangan selama dalam kandungan serta secara otomatis mengetahui juga jenis kelaminnya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian pada bidang astronomi, pengamatan astronomi, contohnya citra ledakan bintang siklus yang mengeluarkan awan gas panas. Nah, contohnya ada ini. Kemudian deteksi permukaan bumi atau planet lain banyak digunakan dalam penyelidiki keadaan permukaan bumi. Jadi pengolahan citra itu sudah sangat luas ya, terutama pada di kedokteran. Misalkan di bidang kedokteran kan kita bisa banyak yang bisa kita teliti di situ. Misalkan kita mengenali sebuah daging yang dikatakan daging yang masih bagus dengan daging yang sudah tidak bagus. Dari situ kita bisa lihat dari warnanya atau dari seratnya gitu. Masih kemudian misalkan dari pengolahan citra untuk bakteri itu juga bisa menggunakan pengolahan citra.
Kemudian badan BMKG, multispectral imaging adalah observasi dan perkiraan cuaca yang dilakukan oleh satelit cuaca. Nah, contohnya seperti ini kan. Jadi pengolahan citra yang sering kita lihat di BMKG itu kan dari gambaran dari satelit, kemudian kita bisa lihat pergerakannya, arah angin itu kemana untuk mendeteksi, memperkirakan cuaca ke depan gitu. Dan pada bidang geologi, pencitraan dengan suara digunakan untuk membantu eksplorasi minyak di mineral. Jadi dengan menggunakan suara itu kita bisa melihat di dalam bawah tanah, struktur tanahnya, apakah di dalam tanah itu ada minyak yang atau tidak gitu. Jadi kan sebelum kita misalkan dalam Pertamina mau menggali tanah untuk mengambil minyak, jadi sebelum digali itu kita harus tahu dulu apa benar di bawah itu ada minyak. Jangan sampai kita sudah gali dengan biaya yang mahal tapi di dalamnya ternyata tidak ada minyak. Dan dalam bidang kesehatan, deteksi daging sapi, daging kambing, dan daging babi berdasarkan tekstur daging dan warna. Nah, ini sudah ada penelitiannya di sini. Kemudian saya lanjutkan OpenSearch Computer Vision atau OpenCV. Adalah sebuah pustaka perangkat lunak yang ditunjukkan untuk mengolah citra dan video hingga kita mampu mengekstrak informasi di dalamnya secara real time, yang dibuat oleh Intel dan sekarang didukung oleh VideoGrade dan ITSEC. OpenCV dapat berjalan di berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan juga support di berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, iOS, dan Android. Oke, jadi ini library yang akan kita gunakan untuk pengolahan citra. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana instalasi library OpenCV. Di sini saya menggunakan Python dengan framework Anaconda. Untuk instalasi Anaconda-nya sudah ada di video sebelumnya, dan di sini saya akan langsung masuk ke instalasi library OpenCV. Oke. So, kita buka Anaconda-nya. Oke, di sini saya akan mengajarkan untuk membuat sebuah environment baru. Kita bedakan, saya sudah punya OpenCV. Kita coba di sini buat computer vision. Kita bedakan. Untuk patternnya saya gunakannya 37, kemudian kita klik, kita buat dulu environment baru. Oke, kalau sudah kita buka open terminal, kita cari library-nya di sini, masuk ke situs ini. Nanti saya taruh di deskripsi, kemudian cek, kita cari opip install OpenCV. Oke, kamu dari tulisannya seperti ini, kita copy, kita masuk di environment kita di sini, computer vision, Ctrl paste, enter. Nah, kita tunggu prosesnya.
Oke, successful ya. Oke, sudah terinstall OpenCV. Kemudian kita kembali ke Anaconda. Dan jangan lupa instalasi library, bukan, instalasi Jupyter Notebook. Kita install dulu. Oke, sudah terinstall, kita launch. Kita launch dulu. Oke, masuk di sini dokumen Anaconda. Kita buat baru aja di sini. New folder. Kita rename kita kasih nama Computer Vision. Enter, kita masuk di sini dan kita buat filenya, file Python. Kita tutup dulu, kita kasih nama. Nah, sini tanda hijau ini berarti aktif, kita sudah dulu. Kita klik lagi rename. Misalkan kita menampilkan gambar ya, kita belajar menampilkan gambar. Kita dasar-dasar dulu, menampilkan gambar. Ini kita masuk. Nah, yang pertama kita lakukan, kita cek dulu library yang kita pasang tadi, library OpenCV sudah terinstall belum, versinya sudah benar atau belum. Kalau sudah benar pasti dia langsung jalan. Manggil library OpenCV. Library-nya kita import CV2. Kemudian lakukan shift enter untuk menjalankannya. Nah, kalau sudah tidak ada pentung berarti sudah proses. Oke, yang pertama kita lakukan, kita mengambil data. Scriptnya kita misalkan gambar sama dengan CV2 imread. Ini imread baca, kemudian kita harus punya filenya dulu. Oke, kita cari gambar dulu yang mau kita tampilkan. Sapunya di kode learning. Kita misalkan cari contohnya ini seperti kode dokumen. Sini kita masukkan di sini, kita kasih nama misalkan kode learn. Kita kasih nama kode learn. Oke. Emrit udah, dan kita tek kode learn .jpg. Bener tadi jpg. Oke. Dan kita enter. Kita tampilkan gambarnya. Oke, CV2 I'm show, tampilkan maksudnya. Dan gambar salah pasti sini menampilkan gambar. Kita kasih keterangannya dulu biar gampang ya. Kita kasih nama gambar kode learn, kemudian kita panggil gambarnya di sini.
Namun kita di sini tadi gambar, kita panggil gambar sampai dengan I'm read codeless. Maka kita ini baru masuk di sini nih. Mau tampilkan kita panggil gambarnya. Gambar. Oke. Kemudian TV2 white kain. Kemudian TV2 dot destroy Windows lupa tulisannya. Kalau nggak salah kita cek dulu. Oke, di sini fungsinya fungsi 2 ini digunakan untuk menutup Windows lain dan mempertahankan Windows kita. Maksudnya Windows itu jendela ini ya yang kita tampilkan, dan kita enter. Oke, gambar codeless udah tampil kan gini. Oke, mantap. Kita bisa memperkecil gambar ini. Misalkan kita mau memperkecil gambar ini ya, kita lebih baik kita buat baru aja. Ini yang kita buat new Python 3, lakukan seperti tadi sama. Ini kita tutup dulu kernel. Oke, dan kita kasih nama, merubah ukuran gitu ya, merubah ukuran dimensi. Oke, kita yang tadi kita copy biar cepet, copy shift enter, dan yang ini sama kita panggil, kemudian kita kasih sama dengan tinggi, kita cari tingginya, dan ini sama dengan kita buat dulu W sama dengan image set. Kita bagi dua, dan kita tentukan ukurannya. Kita menentukan ukuran dimensi, atau kalau bisa sering disebut dengan basis image. Kita buat variabel baru new, kita buat itu tinggi tadi, new. Oke, sama dengan TV2 size. Double ini guys, kemudian gambar, kita panggil gambarnya gambar sesuai dengan nama sini kan, gambar koma new w. Oke. Nah, untuk mengalihkan gambar tadi kita panggil tadi mana gambar ini. Oke, kita paste di sini. Kemudian kita rubah di sini. Kita tampilkan gambar setelah dirubah. I'm show
gambar kode 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 pieces. Bisa apa lagi ya contohnya? Oke, bisa rapi. Oke, kemudian kita panggil gambarnya. Tadi kasih nama, dan ini ada yang kita coba kita paste dulu. Nah, dan harusnya di sini ada nama dari list kita. Guys, ini kasih namanya list image dengar ini salah, harusnya ini yang di ini kita bisa membuat perubahannya dulu. Apa integer kita rubah untuk ukurannya, untuk H kita bagi 3, kita coba 3 ukuran yang kecil apa, kita buat integer yang kedua ini kita bagi 3. Nah, di sini kita panggil accept ada yang error image save. Oke, udah jalan. Oke, ini gambar yang asli tadi, kemudian ini gambar yang diperkecil warna corresponding. Oke, kita tutup dulu, ada error. Oke, kita jalankan lagi. Misalkan kita rubah ini, jangan kita buat 2, hanya kita w nya kita buat 2. CV2 kita harus dari atas. Di sini ada tulisannya name CV2 is not definisi. Nah, gitu karena kita melakukannya tadi edit di sini tapi tidak diproses dari atas. Harus kita dari atas, save enter. Nah, baru tampil. Oke, sekian dari tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.